berani bertaruh karena Peggy Setiawan asli anak dari Bupati, bukan anak Pak Cecep. Yuk, saya berani taruh itu. Ya, suatu saat akan terbongkar. Suatu saat akan terbongkar. Satu, karena Putri adalah calon wali kota Bandar Lampung dari PAN. Uya Kuya juga dari PAN kan. Kedua, seorang yang namanya istri mantan Bupati Sunjaya itu sekarang ini akan maju jadi bupati kembali. Ya kan, itu. Agar kenapa? Agar mereka tidak terpengaruh. Ya artinya kan kalau kasus Pina ini dilanjutkan berpengaruh kepada Putri, berpengaruh kepada istrinya Sunjaya yang sekarang akan menjadi bupati pula. Ijazah SMK Peggy Cianjur diduga palsu dan keluaran tahun 2005, milik ibunya. Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya. Maaf, mohon izin sedikit. Aku mau nanya, itu Peggy Setiawan Cianjur itu kan ijazahnya dibayarin sama Kang Deddy Mulyadi ya? Itu kalung asli apa kalung imitasi ya? Saya berani bertaruh karena Peggy Setiawan asli anak dari Bupati, bukan anak Pak Cecep. Yuk, saya berani taruh itu. Ya, suatu saat akan terbongkar. Suatu saat akan terbongkar. Cecep bukan ayah kandungnya, tapi ayah sementaranya karena punya masalah dengan Pina. Ya, jadi buru-buru dialihkan semua identitasnya, pindah ke Pak Cecep. Saya tidak akan bisa kalian bohongi, ya. Teruslah kamu di situ ya, DM ke saya. Apalagi itu ancam-ancaman, undang-undang IT lah, apalah pasal itulah, pasal inilah. Kamu bisa nggak jadi saya bisa aja jadi kamu. Kamu bisa nggak jadi saya? Nggak bisa kan? Satu, karena Putri adalah calon wali kota Bandar Lampung dari PAN. Uya Kuya juga dari PAN kan? Kedua, seorang yang namanya istri mantan Bupati Sunjaya itu sekarang ini akan maju jadi bupati kembali. Ya kan, itu. Agar kenapa? Agar mereka tidak terpengaruh. Ya artinya kan kalau kasus Pina ini dilanjutkan berpengaruh kepada Putri, berpengaruh kepada istrinya Sunjaya yang sekarang akan menjadi bupati pula, mencalonkan diri menjadi bupati pula setelah suaminya tidak menjadi bupati. Kemarin dia menjadi wakil bupatinya, mantu akan menjadi maju ke legislatif. Ini keluarga penguasa artinya. Lah kalau negara kita ini dikuasai nama orang-orang yang kebal hukum model-model begini, apa jadinya saya tanya? Ijazah SMK Peggy Cianjur diduga palsu dan keluaran tahun 2005, milik ibunya. Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu.
Ijazah Widya juga palsu. menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan. Bagaimana itu? Tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, Beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka? Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Umur Peggy Setiawan Cianjur dengan Cecep jadi sorotan, punya anak di umur 18 tahun. Ternyata Cecep Dahlan Setiawan sudah memiliki anak Peggy Setiawan Cianjur dari usia 18 tahun. Usia Cecep Dahlan Setiawan dan Peggy Setiawan Cianjur tak terpaut jauh. Hubungan Cecep dan Peggy memang menjadi pergunjingan di tengah kemelut kasus Vina Cirebon. Cecep disangka sebagai sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Katanya Bupati Cirebon menitipkan anaknya, Peggy Setiawan pada Cecep agar lolos dari kasus Vina. Kini muncul kecurigaan yang menguatkan sangkaan tersebut. Tahun lahir Cecep dianggap tak relevan dengan usia Peggy saat ini. Dilihat dari kartu keluarganya, diduga Cecep lahir pada tahun 1979. Artinya usia Cecep di tahun ini adalah 45. Sedangkan Peggy Setiawan lahir tanggal 19 September tahun 1997, usianya kini 27 tahun. Berarti Cecep sudah memiliki anak Peggy Setiawan di usia 18 tahun. Asli putra, anak, ibuna ibu Elis, kata Cecep pada Dedi Mulyadi. Dia menerangkan bahwa rumah tangganya dengan ibu kandung Peggy Setiawan telah kandas. Abdi tos pisah, saya sudah pisah, aku Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku lahir di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lahir di Diu, asli orang Diu, lahir di sini, asli orang sini, katanya. Dia mengaku lupa menikah dengan Elis di tahun berapa. Bahkan Cecep juga tak memiliki surat nikah dengan Elis. Ting, gak tahu, tak ayah, gak ada surat nikah, katanya. Dia menerangkan Elis merupakan warga Cipanas. Dari pernikahan dengan Elis, Cecep mengaku memiliki 2 orang anak. Pertama adalah Peggy Setiawan dan kedua Muhammad Fauzi. Bu Elis, orang Cipanas, punya anak 2, Peggy Setiawan, Muhammad Fauzi, katanya. Walau dituduh sebagai sopir Bupati Cirebon yang dititipkan Peggy Setiawan, namun Cecep membantahnya. Dia bahkan berani menunjukkan semua data diri Peggy Setiawan, mulai dari akta kelahiran sampai ijazah SD hingga SMK. Peggy Setiawan Cianjur diketahui lulus SMK pada tanggal 7 Mei tahun 2016. Peggy Setiawan bercucuran keringat ditanya hal sensitif, perubahan ekspresi jadi sorotan. Peggy Setiawan bercucuran keringat saat dikaitkan dengan sosok wanita. Remaja yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat itu salah tingkah. Beberapa kali Peggy Setiawan nampak mengelap keringatnya dengan tisu. Haredang, panas, ucap Peggy saat Dedi Mulyadi menyapa. Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Pertemuan Peggy Setiawan dengan Dedi Mulyadi itu terjadi untuk menebus ijazah SMK. Ya, Peggy Setiawan pada saat itu tak mengambil ijazah karena masih ada problem finansial. Malu, karena belum bayar 3,8 juta rupiah, jelasnya. Ijazah 8 tahun tidak diambil, tambahnya. Peggy Setiawan saat SMK dinilai merupakan sosok yang tak bermasalah. Hanya saja, Peggy Setiawan pernah ketahuan bolos sekolah. Saya dulu bolos sekolah itu sakit. Kadang juga nongkrong di warung, paparnya. Terkait sosok wanita yang disuka, Peggy Setiawan salah tingkah. Keringatnya semakin deras mengucur. Kendati demikian, Peggy Setiawan mengakui jika dia memiliki kekasih. Namanya Bintang, kerja jaga toko, tegasnya. Pernah ikut geng motor. Sementara itu, Peggy Setiawan mengaku pernah menjadi bagian geng motor.
Peggy Setiawan mengaku baru bergabung ke Moonraker tahun 2017 karena saat itu yang berstatus pelajar dilarang untuk ikut. Ia tertarik masuk karena menganggap banyak kegiatan positif di Moonraker. Motor gak punya, karena banyak yang gak punya motor masuk jadi ikut bonceng sama teman. Kalau di sini Moonraker banyak kegiatan positif, kalau puasa sering berbagi takjil. Gak pernah ada konflik, gak pernah keluar kota, paling sekitaran Cianjur saja, katanya. Belakangan ia kaget karena namanya terseret dalam kasus Vina. Banyak yang menuduh ialah sebagai pelaku sebenarnya yang menyebabkan kedua korban tewas. Padahal selama ini Peggy Setiawan mengaku belum pernah ke Cirebon. Saya mah biar saja karena tidak merasa. Biarkan ada yang mengancam juga. Kalau benar Peggy pelaku pasti kabur dan takut. Peggy berharap jangan bully terus bilang pembunuh. Kasihan orang tua, semoga cepat selesai, cepat terungkap, jangan ada korban cocokologi lagi, ucapnya. Turkwak akan media sosial anak ex Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resha itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Reza Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Akun sosmed asli anak ex-Bupati Cirebon yang dituding DPO kasus Vina. Ini dia akun media sosial anak ex-Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya, yang dituduh DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun-tahun 2014 sampai tahun 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Netizen bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Reza Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya. Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Ia juga memperlihatkan para netizen yang sangat kami cintai. Foto terbaru Peggy Setiawan, anak Pak Cecep yang bertato itu. Telah ditemukan foto tersebut bersama almarhumah Vina. Coba para netizen, tolong dicermati dan diteliti apakah foto yang di atas sama dengan foto anak Pak Cecep yang di bawah, dan yang di belakang anak Pak Cecep itu adalah Liga Akbar.
Terungkapnya sederet kejanggalan yang menyelimuti sosok Peggy Setiawan Cianjur anak Cecep Dahlan membuat dugaan bahwa isu yang menyebutkan bahwa ia adalah sosok DPO kasus Vina Cirebon menjadi semakin kuat. Selain itu, rumor Peggy Setiawan Cianjur juga merupakan anak mantan Bupati Cirebon juga semakin terlihat melalui sejumlah kejanggalan yang terungkap dalam perkembangannya. Karenanya, Sugianti, salah satu pengacara Peggy Setiawan yang ditangkap, menantang Kapolda Jabar agar menyelidiki nama Peggy Setiawan yang tinggal di Cianjur. Hal itu diungkapkan Sugianti lantaran berharap penyidik jangan sampai salah menangkap orang hingga mengakibatkan manusia tidak bersalah mendapat hukuman. Punya anak berapa? Punya anak 2. Anaknya 2, yang pertama? Yang pertama ini Peggy Setiawan, yang kedua Muhammad Fauji. Muhammad Fauji. Setelah lahir Peggy Setiawan, anak ke-1 perempuan. Nah, dari Cecep. Aduh, itu salah ngetik sih namanya banyak. Ya. Saya Mustafa Peggy Setiawan dan ini orang tua saya. Maaf, mohon izin sedikit. Aku mau nanya, itu Peggy Setiawan Cianjur itu kan ijazahnya dibayarin sama Kang Deddy Mulyadi ya? Itu kalung asli apa kalung imitasi ya? Kalau kalung asli masa ijazah sampai dibayarin Kang Deddy Mulyadi? Coba tolong dong diklarifikasi itu kalungnya itu. Kalungnya diklarifikasi, cincinnya diklarifikasi. Tolong jangan diberita jangan di ini doang, disiarin di media doang. Dicek. Ini tim pencari fakta masih bekerja atau masih tugas nggak ini? Tolong itu diklarifikasi. Kalungnya Peggy Setiawan anaknya Cecep itu sama cincin. Nah, itu asli atau imitasi? Tolong diklarifikasi itu, ya. Supaya kita nggak penasaran gitu aja, nggak penasaran. Ya, apa salahnya sih? Ya kalau ya istilahnya imitasi ya ketahuan imitasi, kalau asli ya ketahuan asli. Tapi kalau asli kok ijazah sampai dibayarin Kang Deddy Mulyadi, itu aja. Tolong ya, biar saya itu nggak penasaran sampai nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Lihat. Ibu ini sibuk banget mengklarifikasi sana sini. Ibu nih, punten nih, mohon maaf sekali lagi. Kalau emang ibu merasa nggak bersalah ya, ibu harusnya nggak perlu sibuk klarifikasi sana sini, Bu. Ibu cukup dengan statement, biarlah waktu yang membuktikannya, gitu aja. Jadi kalau ibu terus-terusan klarifikasi sana sini, kita nih sebagai netizen punya pikiran yang aneh-aneh, Bu. Jangan-jangan nih, gitu. Jadi saran saya sih ya, Bu, ibu mendingan diem aja, jangan sibuk klarifikasi, cukup berstatement, biarlah waktu yang membuktikannya. Itu sih saran saya, Bu. Daripada ibu sibuk klarifikasi sana sini, nanti malah akhirnya kepleset sendiri dengan omongan ibu, senjata makan tuan nanti. Ya, saran saya sih ibu mendingan diem aja. Ini kalau bener kacau sih gitu. Kalian tahu nggak sih ada updatean terbaru tentang kasusnya Vina dan Eki? Ini menurut Opposite ya guys, ini tuh Linda ya, dan satu lagi itu adalah Egi gitu ya. Dan mereka berdua diduga itu berumah tangga gitu. Kalau Opposite bilangnya punya hubungan spesial lah, karena kan masih nggak yakin nih apa gitu. Tapi ini akun Opposite yang mana dia tuh jarang salah. Gue kayaknya hampir nggak pernah salah, dia tuh kalau udah nge-spill sesuatu pasti tuh dia udah punya backupnya tuh apa tuh. Ini Linda, iya betul Linda, sahabatnya Vina. Yang mana dia itu kesurupan arwahnya Vina, itu betul yang itu. Dan iya betul itu Egi yang itu. Egi yang suka kurang ajar sama Vina sampai akhirnya diludahin, itu Egi yang itu. Yang merudah paksa Vina juga, itu yang itu. Belum lagi kalian nonton gak sih wawancara dari pengacara si terpidana ini yang posisinya ada di dalam gitu ya. Kalian denger gak pengacaranya itu ngomong apa? Dia ngotot sampai akhirnya dia harus di-mute gitu sama salah satu media.
Karena dia ngomong gak berhenti-berhenti, dia ngotot, dia bilang katanya itu adalah kecelakaan tunggal, ada rekayasa hukum di sini, dan seterusnya gitu guys. Gue kalau jadi dia gitu kan, dia pengacara harusnya dia ngerti hukum ya guys. Di saat dia ngomong begitu, berarti kan sama aja dia mendiskreditkan kepolisian dan Departemen Kehakiman gitu loh. Hah? Pengadilan itu didiskreditkan loh sama dia. Berarti salah gitu, yang satu salah nangkep, yang satu salah menjatuhkan putusan kan gitu. Belum lagi ada perwakilan dari Polda Jabar diwawancara juga sama media. Ditanya, Bapak kenapa kok tidak dikenakan pasal ruda paksa gitu loh. Kan ada buktinya gitu. Kenapa gitu. Jawabnya tau gak apa? Oh iya, karena pelaku tidak mengakui hal tersebut. Udah gitu parahnya ya, salah satu pelaku yang ada di dalam itu sempat ngepost story atau apapun itu yang bilang kalau slow, nggak akan kenapa-napa kok gue. Slow. Yang nambah blunder lagi si Saka diwawancara. Di situ dia ngomong, iya hukuman 8 tahun, tapi saya cuma jalanin 4 tahun. Jadi bulan April 2020 saya udah keluar. Nah, gue yakin netizen udah sebel sebenarnya. Ditambah lagi dia bilang katanya dia tidak bersalah, menyangkal dia bilang katanya dia lagi sama omnya malam itu. Saka ini tahu nggak sih kalau dia itu sekarang udah dewasa loh, dan dia bisa dihukum selayaknya orang dewasa kalau memberikan keterangan palsu. Ini masalahnya kasus udah 8 tahun gitu loh, dan di saat sekarang kalau misalnya ini kasus mau dibuka lagi, itu pastinya orang-orangnya kan harus dikumpulin tuh. Belum lagi mereka kalau ingat apa nggak ingat, belum lagi buktinya itu masih ada atau enggak, masih lengkap atau enggak, bisa nggak itu dijadikan bukti, mungkin sudah usang dan lain-lain gitu, dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau gue boleh ngasih saran nih ya sama bapak-bapak dan ibu-ibu gitu yang terlibat dan tersangkut gitu dengan kasus ini, entah itu pengacara atau apapun itu gitu, jangan bikin netizen jadi tambah gemes dan tambah kepo. Ini masalahnya si Indonesia Raya nih, netizennya yang pada pinter-pinter semua nih. Ini udah setiap setengah jam, hampir sejam sekali ada aja tuh yang di-spill tuh, foto inilah, itulah, apalah, segala macem. Mendingan udah apa adanya aja. Jangan mendinai, jangan bilang itu tidak pernah terjadi, karena itu terjadi, buktinya ada. Kalau mendinai bilang itu tidak pernah terjadi, kalau mendinai kalau dia tidak pernah ada di tempat itu, gitu ya, itu tidak mungkin dia masuk selama bertahun-tahun. Karena kalau kepolisian dan pengadilan itu salah memutuskan atau salah tangkap, mereka harus bayar ganti rugi. Demikian begitu. Nah, namanya Peggy ini dari kecil lahirnya di desa sini, dan dari kecil sama saya gitu, sama adiknya di situ gitu. Maksudnya dari belum pernah mana-mana. Jadi kalau ada netizen yang mengatakan ini itu salah, saya kira kan gitu itu ya. Jadi yang jelas saya tahu persis memang bukan anak saya, tapi dari kecil sama saya. Namanya Peggy ini. Jadi itu Bapak aja tahu betul bahwa Peggy tahu ini betul apa bukan pelaku atau otak? Bukan sekolahnya juga di sini. Sekolahnya di mana Pak? Boleh dijelasin Pak? Fotonya lepas, ada fotonya lepas. Ini SD, fotonya lepas, nggak ada ini fotonya ya Pak ya? Fotonya lepas. Ini fotonya emang nggak ada? Emang lepas, Copot ya? Copot, udah lama ya? Udah lama. SMP, Bunten Pak. SMP coba di zoom foto. Peggy Setiawan Cianjur ya. Kakaknya. Oke, Bapak Jajar Registrawan sama M. Fauzi ya. Oke, berarti Bapak betul mengenal Peggy ya Pak ya? Mengenal dari kecil, dari kecil sama saya Bu. Oh iya, Bapak atas nama siapa Pak? Pak Sumardi. Rumahnya di sini juga? Di sini. Oh di sini, oke. Itu keterangan daripada orang terdekat dari Peggy Setiawan. Saya ibu RT dari RT di sini, bahwa ini warga saya Peggy Setiawan, dan saya tahu anak ini SD-nya, sekolah SD-nya di sini, SMP-nya di sini, dan SMP-nya juga di sini. Dan dia belum pernah kemana-mana dari lulus SMA juga. Di Cianjur aja. Dan rumah saya itu di depan rumah ini, rumah Peggy Setiawan. Berarti Ibu yakin Peggy tidak pernah melakukan hal itu ya? Insya Allah yakin. Selaku orang terdekat dari Peggy.
Mas Peggy kenal dengan Bu RT? Kenal atuh. Ya, barangkali nanti kan dikira Bu RT an. Ya. Ya, Pak RT-nya boleh mana Pak RT? Nah, ini Pak RT-nya. Pak RT bisa sedikit menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya sedikit menambahkan. Mungkin di sini saya mantan RT 0207 Kabupaten Karangmenggang, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, yang mana pengganti saya istri saya sendiri. Tapi untuk keluarga Pak Cecep Dahlan, saya sangat tahu sekali dari awal, yang mana beliau mempunyai dua orang anak. Yang pertama Peggy Setiawan, dan yang kedua Muhammad Fauji atau yang biasa dipanggil Ia. Kebetulan ibunya juga saya kenal, Ibu Elis, yang mana emang semenjak dari kecil Pak Cecep itu dengan Ibu Elis itu udah berpisah. Dan kecilnya juga Peggy Setiawan saya tahu malahan sempat pengajian diajarin juga ini di Masjid Al-Islah, dan dia bersekolah di SD Gadog sama SMP Yapip gitu. Jadi saya di sini insya Allah mungkin kalau bersumpah demi Allah, selaku dulu saya menjabat selaku RT, menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini beserta Pak Cecep emang warga kami dan tidak pernah kemana-mana. Mungkin untuk keluar daerah kayaknya nggak tahu lah, memang ada keterbatasan. Malahan keluarga Cecep ini suka dibantu juga oleh program pemerintah waktu dia bersekolah, mendapatkan PKH gitu. Jadi di sini saya mengklarifikasi lagi, nggak mungkin ada kaitannya yang kejadian di Cirebon itu dengan keluarga Pak Cecep yang bernama anaknya Peggy Setiawan ini, yang mana dia dibilang anak dari seorang pejabat atau Bunda Ayu, padahal itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali ya. Sama Mas ini juga bukan saudara ya, Mas? Bukan saudara. Peggy. Iya. Bukan warga Bapak juga ya sini ya? Saya. Bukan ya. Jadi nggak ada keterkaitan ya, Pak ya? Nggak ada. Yakin ya, Pak? Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waniun. Saya Ketua PAC Malaikat Cipanas. Ini wakil saya Peggy, dan ini hankam saya Ale sama Abeng, mengucapkan selamat ulang tahun buat pembimbing kami, pembina kami, kakak kami, orang tua kami, Henda Iskandar. Semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan disehatkan selalu. Semoga makin sayang sama adik-adiknya. Jangan lelah membimbing kami. Mereka nasihat buat mantan ibu bupati yang lagi sibuk klarifikasi kesana kemari, kesana kemari. Bu, tak kandani ya, kalau situ sampai klarifikasi kesana diketawain orang tahu. Gimana ketawain orang? Jejak digitalnya aja banyak ya. FB-nya anak ibu juga foto sama ibu. My mom, ibuku tersayang. Terus anak ibu tuh ya fotonya ada Bu, kecuali nggak ada. Kalau saya nih ya, renungkan ya Bu, Ibu Bupati yang terhormat ya, mantan Ibu Bupati yang terhormat. Kalau saya punya anak, saya didik anak saya, ada anak saya yang berbuat kriminal, malah nggak saya pilain Bu, nggak, malah saya merekayasa berbagai cara, piye caranya sampai nama di KK dihapus, anak 5 dijadikan hanya 4, padahal jejak digital di Mbak Google juga ada ya, nama suami ibu ada, lulusan riwayat ada, nama istrinya ada, daftar nama anaknya juga ada, semua ada 5. Sekarang di 2024 ini dengan ajaibnya kakaknya menjadi anaknya 4. Hanya orang bodoh yang percaya dengan kebohongannya ibu. Tahu enggak? Kalau orang tua yang benar, yang bijak ya, ibu punya anak dan anak itu berbuat kriminal ya, berbuat kriminal, dan kriminalnya sangat enggak manusiawi lagi nih ya. Kalau saya tak cek tak terke nang kantor polisi. Nih Pak, anak saya pasrahkan ke jenengan, silahkan
diproses. Nih, saya kasih jempol, Bu. Tapi kalau dengan cara seperti ini, yang melakukan anak ibu, yang berbuat jahat anak ibu, dan ibu ikut-ikutan menutupi kebohongan anak ibu dengan cara berbohong, bersandiwara, sampai bapaknya diganti orang lain, jejak digitalnya padahal ada, emang ada orang lain lagi yang namanya sama, mukanya sama, emang ada, Bu. Dengan cara ibu seperti itu, ibu tahu enggak, dosanya anak ibu pun itu ibu juga ikut tanggung. Misalnya di akhirat, kata Gusti Allah bilangnya, misalnya menghilangkan nyawa orang lain itu hukumannya di neraka jahanam lantai paling dasar, misalnya seperti itu. Tahukah ibu? Ibu pun sama. Akhirnya apa? Dosanya juga ke ibu. Beda urusannya kalau ibu berbuatnya lebih bijak. Kamu ngapain? Berlaku apa? Berlaku apa? Serahkan, cek, nih. Namanya ibu harum. Gak bakalan dimaki orang. Karena yang menyerahkan ke kantor kepolisian ibu sendiri. Sekarang logika aja ya. Kalau sampai ibu merekayasa berbagai macam hal, sampai pura-puranya nih anak dicarikan bapak, pura-puranya bapak siapa, kakaknya sampai dirubah, dan nih anak diintervensi. Kalau ditanyain bilang ya kamu tukang gojek, kalau ditanyain bilang ya kamu nggak punya motor, kalau ditanyain kamu nggak punya HP. Lah mosok anak wong payah ra duwe motor, ra duwe HP, dadi ketua gangster. Siapa yang percaya? Nggak ada, Bu. Diketawain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mantan Bupati Cirebon yang telah disebut oleh Hotman Paris ya sebagai orang yang patut diduga katanya anaknya terlibat dalam peristiwa hukum Vina Cirebon, saya siap mendampingi Bapak untuk melawan Hotman Paris. Bapak mantan wali atau Bupati Cirebon, saya siap mendampingi Bapak untuk menghadapi Hotman Paris. Ya, saya sikat Hotman Paris. Asal Bapak bersedia menunjuk saya sebagai lawyer. Saya siap melawan Hotman Paris. Ya, terkait dengan dugaan hoax yang disebutkan oleh Hotman Paris terhadap Bapak. Saya tunggu, Pak. Ya, saya tunggu. Terima kasih. Kasus ini semakin kontroversial nih, Bang. Menurut Abang gimana nih, Bang? Sampai beberapa pengacara top ikut turun tangan nih, Bang. Ya, saya pikir memang kontroversial ya, karena orang-orang yang ditangkap, ditahan dan diputus dan mereka menjalani pidana di penjara itu kan memang bukan orang-orang yang tepat dan bukan pelaku ya. Ini makanya mesti dikaji ulang karena semua jadi salah tangkap. Apalagi TKP-nya pun direkayasa, terus pelaku-pelaku yang memang di DPO itu hanya 2 orang yang belum tertangkap juga nggak jelas, dan satu lagi yang ditangkap juga salah tangkap. Jadi saya pikir kembali lagi kepada penyidiknya, kepada JPU-nya, kepada hakim yang memutus itu. Kan seperti apa mereka memaksakan keinginannya supaya kasus ini memang bisa terang benderang. Jadi dengan paksaan-paksaan yang memang bukan mereka lakukan. JPU-nya juga memang hanya menunjuk saja. Dia kan juga menunjuk seseorang kan dia dilihat loh seperti apa. Kembali lagi kita ke persidangannya, nah hakimnya, majelisnya, ya waktu menyidangkan itu seperti apa, sidang tertutup. Padahal kasusnya kasus pembunuhan, selain ada perkosaan ya, tapi kan kasus pembunuhan yang kok sidangnya tertutup. Nah dari awal perjalanan untuk seseorang itu ditetapkan menjadi tersangka, menjadi terdakwa, menjadi terpidana setelah diputus, seperti apa? Kasihan mereka. Lebih bagus melepas 1000 penjara daripada menahan 1 hal tidak bersalah.
Nah ini itu bukan tugas yang ringan ya, harus diungkap dan harus ditindak penyidik itu. Kalau perlu ya CPU-nya pun dipecat, hakimnya pun dinonaktifkan. Karena memang memenjarakan orang yang dari tahun 2016 ya belum tentu orang itu yang bersalah. Nah inilah yang memang kita sangat prihatin dengan hukum kita. Itulah yang dibilang hukum itu yang ditajam ke bawah dan tumpul ke atas. Siapa pelaku utamanya? Siapa yang disebut-sebut anak mantan bintang 4 dari kepolisian? Siapa anaknya? Siapa cucunya? Ini kan sepertinya semua tertutup. Bang, ini kalau dalam dunia hukum, Bang, apakah bisa disebut malpraktek, Bang? Dan kalau dalam kedokteran ini sudah malpraktek, ya orangnya sudah mati, ternyata salah operasi, salah obat, dan salah dokter. Inilah banyak dokter yang gitu. Nah ini kan nggak main-main. Orang ini masih hidup dipidana udah sekian tahun akan seumur hidup. Seperti apa membalikkan itu? Kan sampai Pak Jokowi turun tangan kan? Nah tapi tidak tuntas juga. Menurut abang ya, selama berpraktek di dunia hukum, Bang, hukuman apa Bang yang buat para penyidik, buat para jaksa, buat para hakim yang salah dalam melakukan tugas dan kewajibannya, Bang? Ya inilah makanya saya bilang kan selalu saya bilang ini banyak sekali oknum penyidik yang nakal. Banyak sekali oknum jaksa penuntut umum yang nakal, banyak sekali majelis oknum, majelis hakim yang pada jual beli pasal. Nah, jadi dibilang mafia peradilan, hukum tidak jalan, hukum bukan panglima, hukum kalah dengan politik. Jadi ini di negara hukum harus tunduk dengan politik, dengan kepentingan penguasa, dengan kepentingan orang yang punya uang. Kalau orang yang punya uang, hukum itu pasti terang benderang. Tapi yang nggak punya uang, pasti gelap. Nah inilah yang perlu kita memang ya, melek hukum di negara hukum. Jangan jadi buta hukum di negara hukum. Bang, ada gosip yang advokat yang bermain 2 kaki, gimana Bang menurut Abang? Ya, saya pikir advokat bukan hanya 2 kaki, ada 4 kaki, 5 kaki, udah nggak ada moralnya, udah nggak ada malunya. Dia teriak sana teriak hanya mencari popularitas. Ya lah, itu kita udah tahu lah siapa advokat yang pakai cincinnya katanya 40 miliar, sepatunya 8 miliar, padahal belinya di Cibaduyut. Jadi kita udah ngerti lah, banyak bacot kalau saya bilang. Kamu tadi bilang banyak bacot, dan tutup aja bacotnya ya. Kita bagaimana sekarang menegakkan hukum, jangan memutarbalikkan, kita jangan memutarbalikkan hukum, dan jangan mempermainkan hukum. Ya. Inilah di negara hukum ini memang ini harus benar-benar menjadi panglima. Nah, untuk para korban yang sudah di penjara maupun yang sudah keluar, Bang, apakah langkah hukum apa sih Bang yang bisa dilakukan lagi, Bang? Ya itulah ya, artinya kasus Vina ini mesti terang benderang ya, siapa pelaku utamanya ya. Dan mereka pun yang memang sudah masuk hampir 8 tahun menjalani hukuman, ada yang seumur hidup juga kan. Dan kalau nggak salah saya dengar udah minta juga gerasi kepada Presiden juga, sempat ditolak ya. Nah inilah yang memang bagaimana mengembalikan itu, mengembalikan citranya, merehabilitasi namanya. Taruhlah mereka orang-orang yang memang tidak mampu, tidak punya uang segala macam. Tapi kan bagaimanapun mesti ada ganti ruginya, mesti ada rehabilitasi. Nah itu tadi satu sisi penyidiknya, oknum penyidik, oknum jaksa, oknum pengadilan majelis itu mesti ditindak tegas, ya, dipecat, dinonaktifkan, ya. Udah nggak benar memenjarakan. Bagaimana kalau keluarganya dibuat seperti itu, ya? Ini dunia terbalik, ini kan dunia memang jangan dipermainkan lah. Semua ada aturannya dan ada akhiratnya ya. Jadi tidak bangga di dunia, akhirnya masuk neraka ya, dengan segala macam cara. Nah, inilah yang kita harus hormati, kita berjalan di rel. Jangan sampai kita memperpendek.
Langkah terakhir Bang yang bisa dilakukan para terpidana Bang setelah diganti Bang, bisa PK nggak Pak? Kita nggak lihat seperti apa sih, kan bukan mereka pelakunya. Ya kalau pelakunya masih bisa PK, masih minta gerasi. Kalau mereka bukan pelakunya, sudah di penjara, sudah divonis, gimana? Apa yang mau direhabilitasi, apa yang mau minta gerasi kan, apa yang mau di PK kan? Nggak ngerti. Jadi ini kalau orang Sunda bilang babali, hukumnya itu babali, udah lingkaran setan. Seandainya Bang nanti ungkap pelaku sebenarnya Bang, bagaimana nasib korban yang sudah dipenjara? Nah, itulah urusan negara untuk merehabilitasi dan ada diatur dalam undang-undang ganti begini. Jadi harus memang benar-benar dikembalikan citranya, dikembalikan kehidupannya. Karena ini satu hari aja dia di dalam tidak bersalah itu kan udah melanggar. Seperti apa hukumnya yang memang terjadi sekarang ini? Kan baru satu kasus ya, kita nggak tahu kasus-kasus lain yang tidak terungkap ya. 8 tahun baru bisa terungkap setelah dibikin film. Ya. Bang, untuk selanjutnya mengenai kasus Vina ini Bang, pesimis atau optimis ya Bang bisa terselesaikan dengan baik Bang? Saya optimis kalau memang Pak Kapolri sudah turun tangan dan tidak takut dengan seniornya ya, yang memang mungkin ada indikasi cucunya ataupun dari cucunya itu yang memang anaknya punya anak, jadi cucunya pelakunya ini yang memang sekarang sudah berpangkat. Nah, ini bagaimana mengungkapnya? Saya juga nggak ngerti. Itu urusan yang penggede-penggede lah ya. Tapi yang jelas Pak Kapolri harus berani mengungkapnya sesuai dengan keinginan Pak Jokowi, Presiden kita. Bang, seandainya diminta Bang untuk menjadi salah satu tim pembela, apakah bersedia Bang? Enggak lah, udah lah, mereka aja tuh ada Pak Oto di situ, ada Pak Yusril, ada siapa lagi di situ, pada ngumpul semua di situ ya. Pada ya inilah, pada rebutan kasus karena memang menarik. Otman sendiri kan sudah bilang banyak yang beruntung dan banyak yang ikut simpati dari kasus ini. Ya, jadi saya pikir kita prihatin aja, mudah-mudahan Pak Kapolri bisa bongkar ini dan bisa diungkap siapa pelaku sebenarnya. Karena kemarin sudah dapat informasi bahwa TKP-nya itu rekayasa. Seperti apa? Nah itulah dunia kita ya, penyidiknya itu seperti apa, jaksanya, pengadilannya. Saya pikir itu biar mereka diampuni yang bersalah. Karena Gusti Allah pun juga akan marah ketika hukum itu dipermainkan. Untuk Rudiana, ayah dari Eki yang sampai saat ini masih bungkam Bang. Ya, saya prihatin. Mudah-mudahan kasus ini bisa terbongkar dan siapa dalang dan siapa pelaku yang sebenarnya. Kita prihatin. Mudah-mudahan mendoakan supaya Bapak juga sehat ya dan bisa mengikuti ini sampai terungkap kasus ini tuntas.